Hai guys, kami dari kelompok 3 kelas C akan menjelaskan sedikit mengenai eksistensi manusia dari berbagai pandangan. Eksistensi manusia menurut Auguste Comte. Auguste Comte sangat terkenal dengan julukannya yaitu Bapak Positivisme. Menurut pemikiran Comte, tidak hanya dunia yang melalui proses perkembangan dinamis atau evolusi, tetapi begitu juga dengan sekumpulan kelompok, individu, masyarakat, ilmu, dan juga pikiran manusia, yaitu melalui hukum 3 tahapnya. Yang pertama, tahap teologis, tahap awal manusia berpikir. Yang kedua, tahap metafisika. Periode ini juga dikenal sebagai tahap penelitian. Yang terakhir, tahap positif. Pada tahap terakhir ini, manusia sudah mulai mencari kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Auguste Comte juga memiliki teori yang sangat terkenal, yaitu teori positivisme. Positivisme sendiri artinya adalah nyata, tidak hayal. Eksistensi manusia menurut Søren Kierkegaard. Sang bapak eksistensialisme Søren Kierkegaard menganut aliran eksistensialisme teistik, yaitu mengarah pada penegasan adanya realitas ketuhanan. Menurutnya, manusia yang dapat mengambil keputusan dan bertanggung jawab atas tindakannya merupakan eksistensi manusia yang sebenarnya. Dari hal inilah Søren Kierkegaard membagi jalan hidup manusia menjadi 3 tahap, yaitu tahap estetis, tahap etis, dan tahap religius. Tahap religius merupakan tahap terakhir yang harus dicapai oleh manusia. Menurutnya, manusia yang autentik adalah manusia yang semakin membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Manusia yang berada di tahap religius inilah yang dianggap Kierkegaard sebagai manusia autentik, karena manusia religius menjadikan keimanannya kepada Tuhan sebagai landasan. Eksistensi manusia menurut Jean-Paul Sartre. Menurut pemikiran Sartre, eksistensialisme itu menekankan pada kebebasan manusia untuk menentukan dan mengatur dirinya. Konsep manusia yang bereksistensi adalah makhluk yang hidup yang berada dengan sadar dan bebas bagi diri sendiri dalam menentukan pilihan dan memikul tanggung jawab. Ia menganggap bahwa eksistensialisme merupakan pengalaman personal manusia sebagai subjek, sehingga ia mengatakan eksistensi mendahului esensi. Artinya, manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Tapi ketika ia tumbuh dan berkembang, ia akan berbuat sesuatu dan tindakannya itu adalah esensinya. Lalu menurut pemikiran Sartre, Tuhan pun perlu dihilangkan karena ia menolak Tuhan sebagai subjek yang dapat menghilangkan kebebasan manusia. Cogito ergo sum. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan kata-kata ini kan? Kata-kata tersebut dikemukakan oleh seorang filsuf dan matematikawan bernama René Descartes. Beliau juga disebut sebagai bapak filsafat modern. Menurutnya, eksistensi manusia adalah ketika manusia melakukan kesangsian. Semakin kita dapat menyaksikan segala sesuatu, apakah benar ditipu atau tidak, semakin kita bereksistensi. Justru kesangsianlah yang membuktikan kepada diri kita bahwa kita ini nyata. Menurut René Descartes, menyaksikan adalah berpikir, seperti pada kutipan beliau yang mengatakan, Cogito ergo sum, artinya, aku berpikir maka aku ada. Eksistensi manusia menurut agama Islam. Eksistensi manusia ketika menjalin hubungan dengan Tuhan sudah ada ketika manusia lahir ke dunia. Dalam Islam, setiap manusia yang lahir ke dunia, maka ia dalam keadaan fitrah, yaitu memiliki naluri untuk beragama. Maka, eksistensi manusia dalam Islam adalah ketika kesadaran manusia mengenai keberadaannya sebagai hamba Allah yang senantiasa mengabdi kepadanya, serta melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah, serta mampu menggunakan potensi-potensi yang dimilikinya berupa akal dan berbagai indera untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Eksistensi manusia dalam agama Kristen. Dalam agama Kristen, manusia merupakan makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di mana hal ini menunjukkan bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan unik di antara ciptaan Allah lainnya. Manusia adalah mandataris Allah, di mana Allah memberikan dan mempercayakan tugas dan tanggung jawab untuk memperbanyak keturunan, memenuhi dan menaklukkan bumi, mengusahakan serta memelihara alam semesta. Dalam kekristenan, manusia disebut sebagai imago Dei, yang berarti perwakilan dari gambar dan rupa Allah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia adalah bukti bahwa Allah itu ada. Imago Dei bukan berarti penampilan Allah dan manusia menjadi sama, tetapi memperlihatkan hubungan khusus Allah dengan manusia. Pesan moral yang dapat kami ambil dari materi eksistensi manusia adalah mereka mengajari kita bagaimana hidup sebagaimana diri kita sebenarnya. Kita selalu memilih dalam menjalani hidup, lalu kita harus berkomitmen, kita bertanggung jawab atas segala konsekuensi atas pilihan itu, dan jangan pernah sesali. Nah, itu dia penjelasan mengenai eksistensi manusia. Semoga dapat bermanfaat ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.